Hari pertama pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah daerah. Operasi Keselamatan 2025 di Terminal Bus Kalideres. Sindikat uang palsu di Banten dibongkar polisi. Ole Romeni resmi jadi WNI, siap bela timnas. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Festi. Apa kabar hari Luar ini? biasa Festi. Luar biasa baik ya. Dan tentunya untuk menemani waktu istirahat Anda, kita berdua tentunya memiliki informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan. Betul sekali. Selain itu juga kami akan menghadirkan informasi peristiwa dan juga olahraga. Betul. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden RI Prabowo Subianto mengecek langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 1 dan 2 Kedung Jaya 2 Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi kemarin. Inspeksi mendadak ini dilakukan untuk memastikan implementasi distribusi berjalan dengan baik dan lancar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengecek langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya 2 Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi 10 Februari 2025. Dalam sidak tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedatangan Prabowo yang mendadak itu disambut antusias oleh warga dan para pelajar. Rombongan Prabowo tiba di SD Negeri Kedung Jaya sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat melayani siswa dan warga yang ingin bersalaman dan bersuah foto. Prabowo juga sempat duduk di bangku guru agar tidak mengganggu proses belajar anak-anak di kelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membacakan pantun saat menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili tahun 2025 terkait nasional di TMI pada Minggu sore. Lewat pantun tersebut, Gibran mendoakan agar semua cita-cita dan impian anggota Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dapat tercapai. Mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir pada acara perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2576 Kongzili yang digelar oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN. Pada kesempatan itu, Gibran turut menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh umat Konghucu yang hadir. Sementara itu, dalam sambutannya, Gibran menyampaikan bahwa MATAKIN memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan. Ia pun mengajak para anggota MATAKIN untuk memperkuat persatuan dan bergotong royong dalam menghadapi tantangan. Kita buka dulu dengan pantun. Makan ikan ditemani sayur capcay. Terasa nikmat sambil nonton barongsai. Saya ucapkan Gongsi Facai. Semoga cita-cita dan impian Bapak Ibu semua tercapai. Pertama-tama, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Gongsi Facai, Kyonghi Kyonghi. Salam hangat dari Bapak Presiden. Mohon maaf, Bapak Presiden tidak bisa hadir pada hari ini. Tapi doa dan harapan beliau selalu menyertai Bapak Ibu semua. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Presiden Prabowo menyatakan pers adalah pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang menyuarakan kebenaran kepada masyarakat. Presiden Prabowo mengingatkan agar pers selalu mengutamakan kepentingan negara dan rakyat, karena pers yang profesional dan berintegritas adalah aset suatu bangsa. Dunia pers Indonesia saat ini, Presiden menyebut tengah menghadapi tantangan yang sangat dinamis. Sehingga meskipun kebebasan pers harus dijunjung tinggi, namun perlu ada kewaspadaan terhadap penyebaran berita yang tidak benar, hoaks maupun kebencian.
Meski demikian, Prabowo menyatakan dirinya optimis bahwa pers Indonesia akan selalu setia kepada negara dan pembangunan bangsa. Presiden Prabowo pun berharap agar pers senantiasa waspada dengan penggiringan opini tidak benar yang biasanya melalui suntikan modal-modal besar. Pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Upaya-upaya pecah belah ini harus selalu kita waspadai. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memantau langsung jalannya program pemeriksaan kesehatan gratis yang serentak diluncurkan oleh pemerintah pada hari ini, 10 Februari 2025. Menkes mendatangi Puskesmas Manukan Kulon yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Hari pertama diluncurkannya program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memantau langsung jalannya program screening kesehatan di Puskesmas Manukan Kulon yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Tandes, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Dalam kunjungannya, Menkes menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan warga lansia yang memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Di sela kunjungannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menegaskan bahwa setibanya di Surabaya, istrinya memantau secara online bahwa sekitar pukul 10 pagi tadi sudah terdapat 17.000 warga di seluruh Indonesia yang memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara untuk kuota yang diberlakukan dalam program pemeriksaan gratis di puskesmas tersebut, ditargetkan ada 30 warga masyarakat yang terlayani dengan asumsi 26 hari kerja, mampu menjangkau sekitar 780 lansia di tiap puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Ibu, tadi waktu saya berangkat, karena pesawatnya agak telat, belum ada. Tadi waktu saya mendarat ada 15.000. Nah, waktu masuk sini udah ada 17.000 yang diperiksa di seluruh Indonesia. Jadi saya ucapin terima kasih sih, karena masyarakat antusiasmenya juga baik, teman-teman juga membantu. Pesan yang saya yang penting ya, rata-rata usia Indonesia kan 70 tahun. Kita pengen dong lebih tua dari itu kan usianya. Nah, semua macam penyakit, kanker, stroke, jantung, ginjal, itu sebenarnya penyakit kronis yang butuh waktu 5 tahun sampai benar-benar bisa parah. Kalau ketahuannya sejak dini, itu bisa ditangani dengan baik, jauh lebih murah juga. Nah, jadi buat teman-teman, jargonnya sangat penting untuk menjaga kita tetap sehat. Pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah, diantaranya pemeriksaan cek darah, jantung, ginjal, telinga, mata, tumbuh kembang anak, hingga penyakit kronis lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Karuna Wardana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, meski di tengah keterbatasan jumlah dokter, pemerintah daerah Gunung Kidul mulai melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis. Sebagai lokasi percontohan, program tersebut dilaksanakan di 2 puskesmas terlebih dahulu, sebelum akhirnya dilaksanakan di seluruh puskesmas yang ada di Gunung Kidul. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai melaksanakan salah satu program nasional, yakni pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG pada Senin 10 Februari 2025. PKG tersebut dilaksanakan di 2 puskesmas, yakni Puskesmas Ponjong 1 dan Puskesmas Palian. Mengacu pada arahan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, PKG ditujukan untuk masyarakat yang berulang tahun usia pelajar dan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Kepala Puskesmas Ponjong 1, Kuncoro, mengatakan pelaksanaan program PKG di Gunung Kidul saat ini masih mengalami banyak kendala. Salah satunya ialah minimnya ketersediaan dokter di masing-masing puskesmas. Kuncoro menyebutkan di setiap puskesmas saat ini hanya menyediakan 2 hingga 3 dokter, sedangkan idealnya sebanyak 5 dokter harus tersedia di masing-masing puskesmas. Meski demikian, pihaknya mengaku akan berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan PKG tersebut, sehingga seluruh masyarakat dapat turut merasakan program PKG. Ini Mas, kita memang sudah mulai uji coba ya Mas, untuk pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat yang ulang tahun. Jadi prosedurnya sih kita memang pasien itu kita buat jalur tersendiri, karena nanti kondisi pasien kan kalau PKG itu pemeriksaan kesehatan gratis itu kondisi pasien sehat. Jadi
mereka jalurnya kita buat terpisah dengan pasien yang periksa sakit, dan memang ruangannya memang sudah terpisah antara yang infeksius sama non infeksius dan pasien sehat dengan pasien sakit gitu. Jadi ada jalur tersendiri kalau di kami. Kendalanya karena sistemnya ini masih, kita kan baru hari pertama, jadi kita sistem itu masih belum berjalan sepenuhnya. Ini tadi sudah kita coba, ternyata dari aplikasi ASIK itu juga belum sesuai yang kita harapkan. Mungkin nanti hari ini dicoba, ada kendalanya apa nanti kita sampaikan, sehingga besok hari kedua dan seterusnya ada perbaikan untuk mempermudah proses pelayanan. Terima kasih atas semua bantuan dari pemerintah. Pemeriksa. Tensi, tinggi badan, berat badan, sama dikontrol penyakitnya apa. Rencananya program PKG di Kabupaten Gunung Kidul akan mulai dilaksanakan di seluruh puskesmas pada pekan depan. Meski di tengah keterbatasan jumlah dokter, program PKG diharapkan mampu berjalan dengan lancar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hari pertama pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang juga digelar secara serentak hari ini disambut antusias oleh masyarakat yang rela mengantri di puskesmas sejak pagi tadi. Salah satu warga Tanah Abang mengatakan program cek kesehatan ini sangat berkesan sekaligus dapat menolong rakyat kecil. Usai melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas Tanah Abang, salah satu warga bernama Saud turut mengungkapkan kesan dan antusiasnya. Menurutnya program yang sudah ditunggunya sejak lama ini membuktikan wujud nyata dari janji yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di masa kampanye. Sangat berkesan menolong rakyat kecil. Kalau kita sendiri kan biayanya lumayan itu kan. Periksa darah, gula, periksa tinggi badan, berat badan, dan besok dilanjutkan lagi di labnya, dilanjutkan. Jadi membantu rakyat kecil. Jadi janjinya Prabowo sangat bagus sekali menolong rakyat kecil. Ini sesuai dengan janjinya Prabowo. Jadi saya nanya terus ke sini. Masyarakat pun berharap program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini dapat terus berjalan, karena selain bermanfaat, program tersebut juga sangat menolong rakyat kecil. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dirjen Kesehatan Primer Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi menyarankan kepada masyarakat yang mengikuti cek kesehatan gratis agar memiliki jaminan sosial ataupun BPJS. Hal itu disarankan untuk memudahkan mekanisme rujukan ke rumah sakit jika terdeteksi penyakit berbahaya dari hasil laboratorium yang dilakukan. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan mayoritas masyarakat yang melakukan cek kesehatan dan terdeteksi penyakit maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan primer tanpa rujukan. Namun demikian, jika dalam situasinya diharuskan untuk melakukan rujukan, maka ia menghimbau agar sebaiknya masyarakat sudah memiliki jaminan sosial berupa BPJS atau lainnya. Endang pun menjelaskan, fungsi jaminan sosial tersebut nantinya akan digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan mekanisme rujukan ke rumah sakit pada umumnya. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini pemeriksaannya gratis ya, tidak berbiaya. Nah, kemudian pengobatannya itu kebanyakan situasi yang kita dapatkan nantinya adalah dalam kompetensi pelayanan kesehatan primer. Jadi mungkin sebagian besar tidak dirujuk dan bisa diobati di layanan ini, baik puskesmas maupun klinik ya. Tapi tentu saja akan mungkin ditemukan situasi-situasi di mana harus dirujuk. Nah, ketika harus dirujuk itu memang sebaiknya masyarakat sudah punya jaminan, baik itu BPJS maupun jaminan yang lainnya, karena nanti akan menggunakan mekanisme rujukan seperti biasa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban atau Opsgaktif dan juga Justisi Polisi Militer tahun anggaran 2025 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Operasi Gaktif dan Justisi 2025 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan disiplin dan tata tertib prajurit TNI.
Sebanyak 1.300 personil TNI terlibat dalam upacara penegakan ketertiban dan justisi polisi militer, termasuk pasukan gabungan dari POM TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, serta unsur pasukan elit seperti Kopsus, Kopassus, Marinir, dan Kopasgat. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan, operasi ini dilaksanakan rutin setiap tahun untuk menjaga disiplin, kepatuhan hukum, dan ketertiban di lingkungan TNI. Panglima menjelaskan bahwa operasi ini bukan sekedar penegakan hukum, melainkan juga bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuatan militer untuk kepentingan di luar tugas pertahanan negara. Lebih lanjut, Panglima TNI menyatakan OPA Gaktif dan Justisi 2025 dapat membangun kesadaran hukum yang kuat di setiap lapisan prajurit, sehingga diharapkan TNI semakin profesional, berintegritas, dan selalu menjaga kehormatan sebagai garda terdepan pertahanan negara. Sama operasi Gaktif dan operasi justisi polisi militer TNI merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai komitmen kita dalam menegakkan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI. Penegakan disiplin hukum dan tata tertib ini menjadi hal yang sangat penting karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan. Untuk itu, operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI, agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar tugas pertahanan negara. Hadirin yang saya banggakan, sebagai sebuah operasi penegakan ketertiban dan penegakan hukum, operasi ini harus mengedepankan aspek-aspek edukatif, preventif, dan persuasif agar para prajurit TNI menjadi tertib dan taat hukum karena dilandasi oleh kesadaran yang tinggi untuk patuh pada peraturan yang ada. Operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai Aldi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi diantaranya Panglima TNI minta tegakkan hukum tanpa arogansi. Tetap di Menyapa Malam, Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa,
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan anggota DPD RI Jawa Barat Alfian Syahkomeng bersama 500 orang pilar sosial serta masyarakat melakukan kerja bakti massal. Pembersihan dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar serta mencegah risiko banjir. Kerja bakti dilakukan di 3 titik utama, yaitu hulu Sungai Ciapus, aliran irigasi Cikole, dan hilir irigasi Cikole. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dan anggota DPD RI Jawa Barat Alfian Syahkomeng juga menyerahkan bantuan atensi senilai 24,4 juta rupiah untuk penyandang disabilitas. Bantuan tersebut terdiri dari sembako, nutrisi, perlengkapan kebersihan, serta kursi roda dan matras. Nah, sederhananya Bapak Ibu sekalian, saya datang ke sini ini hanya ingin membuktikan bahwa ketika kita bersama-sama, ketika kita punya kemauan dan melaksanakan bersama-sama, kita bisa bikin prestasi. Kita bisa merubah sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Mari kita pikirkan rumah kita, mari kita pikirkan lingkungan kita, dan mari dari tempat ini kita bikin inspirasi bahwa kita bisa berbuat sesuatu dan kemudian bisa ditiru di tempat-tempat yang lain. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untuk membersihkan lingkungan, melainkan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kejaksaan Republik Indonesia melaunching aplikasi Jaga Desa untuk atasi masalah hukum masyarakat desa. Mendes yakin bahwa kolaborasi dua instansi tersebut akan memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto hadiri launching aplikasi pengadaan real-time monitoring village management funding Kejaksaan Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Mendes meyakini bahwa aplikasi Jaga Desa yang berada di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Mantovani, merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi warga desa. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen, di mana aplikasi Jaga Desa ini sangat membantu, terutama dalam hal untuk memantau pengawasan dana desa atau persoalan-persoalan kepala desa bisa dibantu melalui aplikasi ini. Jadi ini sangat bermanfaat, sehingga tadi saya minta kepada semua kepala desa manfaatkan aplikasi ini sehingga kendala-kendala yang ada di desa itu bisa dikolaborasikan dengan pihak kejaksaan, terutama tadi dengan pihak Kejari, dan kita carikan solusi yang terbaik. Jadi kepala desa harus menyambut baik aplikasi ini dengan semangat, dengan kejujuran untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Aplikasi Jaga Desa adalah terobosan yang harus diapresiasi karena menjadi jawaban langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan terwujudnya program pemerintah dengan memanfaatkan sistem informasi terbaru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana ini menghadiri Festival Cap Gomeh di SCBD Jakarta pada 8 Februari 2025. Festival Cap Gomeh 2025 tersebut sebagai puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana menghadiri Festival Cap Gomeh di SCBD Jakarta
pada 8 Februari 2025. Menpar menyebut acara ini menjadi kesempatan bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengenal lebih dekat tradisi Tionghoa yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Festival Cap Gomeh juga mencerminkan peran budaya dalam memperkuat sektor pariwisata serta membangun rasa kebersamaan bagi masyarakat. Dengan begitu, Menpar mengajak masyarakat untuk terus dukung indahnya keberagaman dan jelajahi berbagai keunggulan pariwisata berbasis budaya di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan untuk memastikan penegakan hukum di lingkungan TNI berjalan efektif, Puspom TNI juga membentuk tim intel guna untuk mengawasi dan juga mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan tim ini akan bertugas di lapangan untuk mendeteksi tindak pidana atau pelanggaran. Untuk mengoptimalkan operasi penegakan ketertiban dan justisi 2025, Puspom TNI mengerahkan tim intel yang bertujuan untuk melakukan pengawasan selama di lapangan. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan tim intel bertugas mengumpulkan data dan informasi guna mengetahui kasus pelanggaran yang melibatkan prajurit TNI. Jadi untuk kegiatan, jadi memang kan kita punya tim lead pampik ya, jadi tim intel. Jadi tim intel yang mereka berada di lapangan untuk mengumpulkan data-data apakah memang ini terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Nah, dari informasi tim intel inilah kita akan melaksanakan penindakan di lapangan. Informasi yang didapat dari tim intel akan menjadi dasar bagi Puspom TNI untuk melaksanakan penindakan secara tegas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama Komisi Yudisial di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat kerja ini membahas masukan terkait substansi hukum acara pidana. Komisi Yudisial menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Dalam hal ini, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan aparat hukum harus di semua tingkatan peradilan, termasuk dalam memperkuat pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Bahkan tidak hanya itu saja, pihaknya juga memberikan masukan-masukan dalam upaya memperbaiki kinerja hakim yang nantinya dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu saja berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan trust publik ya kepada lembaga peradilan ya. Karena kan kita tahu KY berwenang untuk melakukan pengawasan dari aspek etik dan perilaku hakim ya. Nah, hari ini KY memberikan masukan-masukan terkait dengan upaya kita memperbaiki kerja hakim kita yang kita harapkan nanti masuk di dalam KUHAP ya. Ya, mungkin hal yang penting juga adalah bagaimana persidangan elektronik. Ya, kan sekarang kan supaya pengawasan itu juga oleh publik, akses untuk persidangan elektronik itu yang dikatakan terbuka untuk umum itu di dalam KUHAP juga diatur bahwa akses itu publik juga bisa mengakses. Jangan sampai akses persidangan elektronik itu hanya pihak-pihak tertentu saja. Nah, kita minta itu dimuat di dalam KUHAP ya. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna meminimalisir angka kecelakaan yang kerap disebabkan ketidaklayakan armada bus dan juga angkutan umum, Kepolisian Satlantas Jakarta Barat bersama Sudin Perhubungan Jakarta Barat ini menggelar operasi Keselamatan Jaya 2025 di dalam kawasan Terminal Bus Kalideres. Selain memberikan himbauan, petugas turut memeriksa kelayakan seluruh armada bus akap angkutan umum, mulai dari fungsi sistem rem, kondisi ban, alat keselamatan, hingga masa berlaku surat tanda uji kendaraan. Satu persatu bus antar kota dan provinsi yang hendak memberangkatkan penumpang diperiksa petugas gabungan Kepolisian Satlantas Jakarta Barat bersama Sudin Perhubungan di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Senin siang. Pemeriksaan armada bus akap ini dimulai dari kelayakan fungsi sistem rem, kondisi ban, alat keselamatan, hingga masa berlaku surat tanda uji kendaraan. Tak hanya bus, petugas turut memeriksa keseluruhan angkutan umum di dalam terminal. Pemeriksaan kelayakan jalan armada bus dan angkutan umum ini dalam rangka Operasi Keselamatan Jaya 2025 guna meminimalisir angka kecelakaan yang kerap disebabkan ketidaklayakan armada bus dan angkutan umum.
Satlantas Polres Metro Jakarta Barat bergabung dengan Kepala Terminal Kalideres melaksanakan pengecekan ramcek dalam rangka Operasi Keselamatan 2025. Hasil dari pemeriksaannya seperti apa? Hasil pemeriksaan ramcek, alhamdulillah untuk kendaraan bus-bus antar kota, antar provinsi bagus-bagus ya. Nggak ada ditemukan kelemahan. Mungkin udah diservis. Untuk angkutan umum sendiri? Untuk angkutan umum sendiri, kami juga cek dari Jaklingko maupun dari angkot. Kondisinya bagus. Untuk ban-ban juga masih bagus. Masih layak jalan. Ya, kita dibantu dari Dirlantas Polda Metro Jaya, kemudian Satlantas Polres Jakarta Barat untuk memeriksa kelaikan jalan bis akap yang akan diberangkatkan, termasuk juga sabuk keselamatan bagi pengemudi, kemudian juga rem, lampu-lampu, supaya dipastikan bus yang berangkat itu dalam kondisi layak jalan, sehingga menciptakan keselamatan bagi penumpang yang diangkut gitu. Ya, berdasarkan sekarang kan Operasi Keselamatan Jaya 2025 ya, dari Dirlantas Polda Metro Jaya, mana hari ini bergabung untuk mensukseskan kegiatan tersebut, dan juga situasi saat ini kan musim hujan ya, supaya dipastikan juga alat-alat yang berfungsi pada kendaraan tersebut seperti sistem rem, sistem kemudi, sistem lampu itu beroperasi dengan baik, sehingga menciptakan keselamatan bagi penumpang yang diangkut di Terminal Kalideres, sehingga tidak membahayakan keselamatan baik pengemudi maupun penumpang. Dan juga kita cek apakah sabuk keselamatannya ada, dan juga apakah sistem remnya tetap berfungsi begitu. Ya, kalau untuk aspek keselamatan, untuk seperti sistem rem maupun sistem roda yang tidak berfungsi, itu kita stop operasi, kendaraan tidak diperbolehkan berangkat. Sampai dengan kendaraan tersebut diperbaiki lebih dahulu, baru diperbolehkan berangkat. Kalau dipaksakan, maka kita ambil tindakan. Dari sini kita bergabung dengan Satlantas Polres Jakarta Barat. Gitu. Operasi Keselamatan Jaya 2025 digelar mulai pada hari ini tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam pelaksanaan operasi penegakan ketertiban dan juga justisi polisi militer TNI tahun 2025. Panglima menegaskan bahwa operasi tersebut harus dilaksanakan dengan profesionalisme tinggi serta berlandaskan nilai-nilai kejujuran dan juga ketulusan. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menekankan kepada seluruh prajurit TNI sejumlah pedoman penting untuk pelaksanaan operasi penegakan ketertiban dan justisi 2025. Panglima berpesan agar setiap prajurit melaksanakan operasi dengan niat yang tulus, ikhlas, memegang teguh sumpah prajurit, sabta marga, dan 8 wajib TNI agar dapat bertugas secara profesional. Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk senantiasa waspada dan sigap dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, Panglima TNI juga mengungkapkan pentingnya soliditas dan kekompakan seluruh komandan dan prajurit di lapangan hingga menjaga kepercayaan rakyat dengan tidak bersikap arogan. Saya ingin menyampaikan beberapa penekanan yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan operasi Gaktib dan operasi justisi ini. Laksanakan tugas operasi ini dengan niat ibadah tulus dan ikhlas dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Pegang teguh sumpah prajurit, sabta marga, dan 8 wajib TNI dalam melaksanakan tugas operasi ini agar Anda mampu menjalankan tugas secara profesional. Selalu waspada dan sigap dalam menghadapi perkembangan situasi yang tidak terduga. Bina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat. Kreatif dan inovatif saat berada di lapangan agar tugas ini dapat terlaksana secara optimal. Tingkatkan pengawasan dan pengendalian agar operasi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dari Jakarta, Jihad Nabila, Robai Aldi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda akan ada sebuah peristiwa terkait dengan truk trailer tabrak sebuah bangunan di pinggir jalan. Tetap di Menyapa Balap, Simpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Polda Banten mengungkap sindikat uang palsu dengan 14 tersangka menyita 1.600 lembar rupiah palsu, 1.034 dolar Amerika Serikat, dan 200 real Brasil. Dan penangkapan bermula dari laporan di Cikupa, Tangerang pada 19 Januari dengan tersangka ZL yang juga menawarkan uang palsu 4 kali lipat maksud kami dari uang aslinya. Polda Banten berhasil mengungkapkan sindikat pembuat dan pengedar uang palsu yang melibatkan 14 tersangka yang beroperasi di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dari 14 tersangka yang diamankan, petugas berhasil menyita uang palsu sebanyak 1.600 lembar rupiah, serta uang palsu asing berupa 1.034 lembar dolar Amerika Serikat dan 200 lembar pecahan 5.000 rial Brasil. Penangkapan bermula dari laporan pada Minggu 19 Januari mengenai penjualan uang palsu di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Petugas yang melakukan penyelidikan mencurigai tersangka ZL yang diketahui membawa uang palsu senilai 15 juta dengan pecahan 100.000. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah menawarkan uang palsu kepada korban dengan iming-iming memberikan uang palsu 4 kali lipat dari jumlah uang asli yang diserahkan korban. Jadi ini berawal sebuah adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran uang palsu di wilayah kita, yaitu di Tangerang, Banten. Kita penyidik melakukan rangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan uang palsu sebanyak 150 lembar. Kemudian dari Tangerang tersebut kita mengembangkan lagi asal-usul uang tersebut dan kita mengembangkan di wilayah Jawa Barat, kemudian daerah Kota Bandung. Jadi dapat kami pastikan bahwa pengungkapan ini adalah sindikat wilayah
Jawa Barat, dan Banten, yang mana yang bersangkutan sudah beroperasi kurang lebih selama 1 tahun. Kita berhasil menangkap mulai dari pengedarnya, kemudian perantaranya, yang mencari atau pemasarannya, bahkan kita sampai si pembuatnya langsung. Yang mana si pembuat ini mereka belajar dari temannya yang sekarang sudah menjadi proses hukum di lapas di Jakarta, dan pembuat ini sendiri juga seorang residivis yang mana pada tahun 2014 pernah diamankan di kasus yang serupa, diamankan oleh Polda Metro. Cuma waktu itu perannya yang bersangkutan masih sebatas mencari pembeli dan pengantar uang palsu. Tapi kalau sekarang perannya sudah naik tingkat menjadi si pembuat langsung. Tentu saja dalam pengungkapan ini kami menggandeng BI. BI adalah mitra kami yang akan menjadikan sebagai ahli utamanya nanti untuk membuktikan keaslian rupiah tersebut asli atau palsu. Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkapkan jaringan lebih besar dari sindikat ini. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Amariza M. Moesa, memberikan apresiasi atas keberhasilan pengungkapan tindak pidana peredaran uang palsu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Ini menabrak beberapa pengendara motor di perbatasan Goa, Makassar, tepatnya di arah Alauddin, Malengkeri. Pengemudi mobil seorang PNS berusia 64 tahun berinisial MS diduga kehilangan kendali akibat laju kendaraannya yang tinggi. Pada hari Minggu 9 Februari 2025, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di perbatasan Goa, Makassar, tepatnya di arah Alauddin, Malengkeri. Sebuah mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali, menabrak beberapa pengendara motor di depannya. Akibatnya sejumlah pengendara motor mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Kondisi lalu lintas sempat macet akibat evakuasi. Diduga mobil yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut melaju dari arah Sungguh Minasa menuju Makassar. Pengemudi mobil seorang PNS berusia 64 tahun berinisial MS diduga kehilangan kendali. Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat. Dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah masalah pada sistem pengereman atau remblong. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pastinya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah truk trailer menabrak bangunan yang berada di pinggir jalan di Jalan Akses Marunda Bidara, Jakarta Utara pada Senin 10 Januari 2025. Akibat dari tabrakan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Akses Marunda Bidara mengalami kemacetan yang cukup parah. Pada Senin pagi 10 Februari 2025, sebuah insiden terjadi di Jalan Akses Marunda Bidara, tepatnya di depan Depo Spil. Sebuah truk trailer dilaporkan menabrak bangunan yang berada di pinggir jalan, menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Akibat dari tabrakan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Akses Marunda Bidara mengalami kemacetan yang cukup parah. Posisi truk trailer yang menabrak bangunan menyebabkan penyempitan jalan dan menghambat kendaraan lain untuk melintas. Kemacetan ini berdampak pada aktivitas transportasi dan mobilitas warga di wilayah tersebut. Hingga saat ini, kronologi pasti mengenai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut masih belum diketahui. Pihak berwenang sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian ini. Diharapkan agar masyarakat yang melintas di sekitar lokasi kejadian untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Alwendi, tim Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, akibat diguyur hujan deras, pohon besar Trembesi yang juga berada di pinggir Jalan Gatot Subroto tumbang pada Senin pagi. Akibat batang pohon dan daun yang menutup jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas dari arah Senayan menuju Selipi, Jakarta Barat. Puluhan petugas dari Dinas Pertamanan Kelurahan Gelora yang dibantu PPSU melakukan pembersihan pohon trembesi yang tumbang menutup Jalan Gatot Subroto Senin pagi. Pohon yang tumbuh di pinggir jalan Taman Hotel JICC ini tumbang akibat tidak kuat diguyur hujan yang disertai tiupan angin dan menimpa tiang listrik dan tiang kabel internet hingga putus. Untuk membersihkannya, petugas memotong batang serta dahan pohon tingginya mencapai 10 meter dan berdiameter 3 meter. Selama pembersihan lalu lintas, Jalan Gatot Subroto mengalami kemacetan yang cukup panjang dari arah Senayan menuju perempatan Selipi. Bahwa ada laporan adanya pohon tumbang di depan JCC. Langsung petugas PPSU Kelurahan Gelora melakukan pendampingan awal menggunakan sensor dan juga golok. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan untuk bantu penyediaan alatnya, karena memang ada beberapa pohon ini yang memang tidak bisa hanya untuk golok dan sensor, menggunakan
mendorong untuk sebagai penyangga para petugasnya untuk menoping pohonnya seperti itu, Pak. Bu, untuk alat beratnya itu seperti apa aja sih, Bu? Sama berapa personil kira-kira yang diterjunkan? Dari Dinas Ketamanan mengerahkan kurang lebih 15 personil, dari PPSU Kelurahan Gelora 12 personil, lalu di sini kami juga sudah koordinasi dengan PJU Sudir Bina Marga Kota Jakarta Pusat, juga petugas PLN yang sudah membantu untuk melakukan perbaikan PJU yang seperti Bapak lihat ya, yang sudah hancur kena pohon tumbang. PLN juga bantu untuk pengamanan listrik, karena tadi ketika kami jemput listriknya masih bergerak, Pak, masih ada. Oh, masih berfungsi untuk alur listrik? Iya, untuk sementara ini karena penyebabnya karena curah hujan yang kencang apa ini bagaimana sih, Bu? Kombinasi semuanya, Pak. Tadi memang hujannya intensitasnya cukup banyak dan anginnya sedikit lumayan gitu, Pak. Dan kebetulan pohonnya juga kalau kita lihat pohon bersih yang jatuh ini sudah cukup besar ya. Untuk cepat membersihkan pohon besar yang tumbang ini, petugas menerjunkan 2 tim pertamanan yang dibantu PPSU Kelurahan Gelora. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia setelah tertemper kereta api di perlintasan belakang Pasar Baru, Bekasi Timur. Korban diduga hendak pergi bekerja dan menyeberang sendirian. Proses evakuasi sempat terhambat karena banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kejadian. Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia akibat tertemper kereta api di perlintasan belakang Pasar Baru, Bekasi Timur pada Minggu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Korban diperkirakan berusia lebih dari 25 tahun, mengenakan kaos berwarna oranye dan celana panjang. Berdasarkan dugaan awal, korban hendak pergi bekerja yang menyeberang sendirian saat kejadian naas itu terjadi. Warga sekitar mengaku tidak mengenali korban. Setelah kejadian, petugas segera datang untuk melakukan evakuasi. Namun proses evakuasi sempat mengalami kendala akibat banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Sehingga petugas harus berupaya mengurangi kerumunan sebelum mengevakuasi jasad korban. Jenazah akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 21:20 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui dan pihak berwenang masih berusaha mencari informasi lebih lanjut terkait keluarga atau kerabat korban. Dari Jakarta, Rido, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fitri Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.